Had a feeling we had something. Could have seen it in your Hai, eyes. halo kesayangan, apa Like a kabar second, kamu? like a second. Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Miau. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang random reading ya ini. Jadi keluarnya kartu itu berbicara tentang apa? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, oke? We'll see. Divine timing. Bersabarlah, karena mungkin saat ini kamu tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi ya. Ada sesuatu yang layak untuk kamu tunggu. Bersyukur ya. Bersyukur, oke, wait. Oke. Jadi gini, ini sekaligus ngebaca dua hal sih ya. Dua hal. Ini buat kamu yang kebetulan punya pasangan. Sekali lagi yang jomblo, kayaknya kalian jomblo bikin klub dulu deh. Ya, silakan saling menangisi nasib masing-masing. Karena readingan kali ini khusus buat kamu yang udah punya pasangan, tapi gini ya, punya pasangan itu bisa pacaran, bisa sudah menikah, atau hubungan yang on off pun itu juga masuk dalam sudah punya pasangan, ya. Hanya saja begini loh, ini buat kamu yang merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam hubungan kamu ya, jadi kamu udah kerasa nggak enak. Ini kenapa ya? Kok kayak ada something, ada sesuatu yang aneh. Kok sikapnya berubah, sikapnya berbeda, kayak ada sesuatu yang dia umpetin, ada sesuatu yang dia sembunyiin tapi nggak tahu apa, nggak ada bukti gitu ya. Ini gimana ya? Ini udah kelar langsung ceritanya. Kenapa langsung kelar? Ini ceritanya udah langsung kelar. Karena gini, ya ini mau dilanjutin apa enggak ya? Udah kelar. Gini ya, buat kamu yang udah merasakan keanehan-keanehan dalam hubungan kamu, ini semesta ngomong ya, ini kartunya ngomong. Udah deh gitu ya. Udah nggak usah ngeberat-beratin hubungan yang bikin kamu capek. Oke? Jadi nggak usah ngeberat-beratin. Kenapa? Karena gini, itu di depan itu ada barang bagus. Di depan ada pasangan kamu, di depan ada jodoh kamu yang sayang sama kamu dengan tulus. Yang jelas bukan orang sekarang ini. Iya, oke. Dan ini sama semesta disuruh ini loh, disuruh ngelihat, please deh, halo, buka mata, buka mata, buka mata. Ini loh pasangan kamu itu sebetulnya udah menunjukkan tanda-tanda nggak baik, tapi kamu tuh nggak tahu kenapa, kamu tuh tutup mata melulu ya. Kamu tutup mata, kamu tidak mau untuk, kamu mengabaikan tanda-tanda yang sebetulnya dikirimin oleh semesta gitu loh. Jadi yang di sana tuh termasuk gemes, ini udah dikasih tau bolak-balik, masih tetap ngebucin aja gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu, ada sebuah, please gitu loh. Maksudnya apa yang ada padamu atau sosok yang ada padamu sekarang itu penuh boleng-boleng. Dan mungkin kamu merasa kayak ragu, mau ngebuang kok sayang, udah terlanjur cinta. Dan gak yakin di depan nanti kalau misalnya jomblo gimana. Di depan nanti kalau nggak dapet lagi, kalau sendirian gimana. Ada ketakutan seperti itu. Jadi ini semesta kayak seolah-olah ngasih ke kamu. Please deh gitu loh. Di depan ini ada gitu kok yang baru, yang baik gitu buat kamu ya. Jadi udah nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang yang sedang bersama dengan kamu
dia tidak menghargai kamu, tidak respect sama kamu, udah dibuang aja, dadah bye-bye aja, gitu ya. Dan sekarang kita mau lihat nih, apa sih yang disembunyikan oleh pasangan kamu sekarang yang sebetulnya jadi red flag? Red flag itu kayak semacam bendera merah ya, kayak seolah-olah kayak apa ya, tanda-tanda untuk supaya kamu sadar gitu loh. Cuman kadang-kadang tuh banyak netizen yang nggak mau sadar. Udah dikasih tanda-tanda, masih aja menyalahkan diri sendiri. Iya, mungkin baru sadar kalau udah ditabokin bolak-balik pakai sendal gitu ya. Oke, kita akan lihat apa sih yang dia sembunyikan oleh pasangan kamu ya. Kira-kira apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Oke, ada anak-anak. Wow. Oke, mau tarik 5 deh. Wait ya, tunggu sebentar ya. Ini nggak melulu yang disembunyikan jelek ya. Ada hal-hal yang baik juga yang dia sembunyikan. Oke. Kira-kira apa sih yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Ini yang pertama yang disembunyikan adalah karakter atau sifatnya. Ya, jadi gini, di depan kamu ini dia kayak seolah-olah berwibawa, kayak seolah-olah bijaksana, pinter gitu, terus kemudian kayak seolah-olah grown up, mature, mature, mature. Kalian kalau ngomong gitu, bibirnya agak monyong-monyong dikit ya, mature. Nah, dia tuh kayak seolah-olah dewasa, kayak pinter di depan kamu tuh kayak hebat. Padahal sebetulnya di dalam hatinya tuh dia masih kayak anak kecil, ngambekan lah, tidak bisa bersikap dewasa mengatasi segala sesuatu, ya. Oh, emosinya masih labil, itu yang ada di dalam sebenarnya kayak gitu. Jadi yang di luar, yang ditampilkan kepada kamu, itu yang nggak sepenuhnya begitu gitu loh darling ya. Nggak sepenuhnya seperti itu. Terus, you know what? Wah, ini kalau ini gimana ya? You know what? Ini di sini ada Trish ya. Ini dia masih terkoneksi di belakang kamu, itu dia masih terkoneksi dengan mantan. Ya, dia punya mantan dan ini masih terkoneksi, artinya masih ngobrol, masih terhubung ya, masih aktif berkomunikasi, tapi ini dia lakukan di belakang kamu. Oke? Ini hal kedua yang dia umpetin. Hal yang ketiga, bahwa hubungan kalian itu sebetulnya hubungan yang banyak hambatan. Hambatannya entah mungkin ada yang nggak setuju, bisa jadi, mohon maaf kalau misalnya ini adalah cinta segitiga, bisa jadi dia udah punya pasangan dan pasangannya tuh nggak setuju, ya. Pasangannya nggak setuju, cuma dia ngomongnya udah gampang, nanti bisa diatur. Itu omongannya dia. Ada sebetulnya nggak setuju. Atau kalau misalnya ini bukan cinta segitiga, ada pihak dari keluarganya tuh yang nggak setuju gitu ya. Keluarganya yang nggak suka untuk kalian tuh bersama atau teman-temannya atau ada halangan apa ya? Entah mungkin perbedaan agama atau misalnya kayak beda negara, dia itu sebenarnya udah tahu bahwa ini hubungan yang sulit untuk diwujudkan. Tapi dia nggak mikir sampai ke sana. Dia mikir udahlah dijalanin aja dulu daripada kesepian. Mikirnya gitu, ya. Padahal sebetulnya ada banyak gunung nih di tengah-tengah kalian. Namanya gunung. Itu nerobosnya itu nggak segampang eh kayak ini ya, nggak segampang kayak naik odong-odong gitu ya. Untuk melewatinya tuh kamu harus melalui jalan melingkar, naik turun dulu gitu, gunung. Gunung sesusah itu gitu loh. Sebetulnya hambatan atau penghalang ini adalah sesuatu yang rasanya kayak nggak mungkin, tapi udah ditabrak aja, nggak mikir nanti ke depannya gimana. Oke, itu hal yang ketiga yang yang diumpetin dan diabaikan. Oke, hal keempat, nah ini nih. Bunda tadi ngomong nggak melulu hal yang buruk yang diumpetin, tapi ini diumpetin tujuannya buruk juga. Karena apa? Pasangan kamu ini dia suka mengeluh sama kamu. Aduh, hari gini udah susah gitu ya, hidup tuh semakin berat. Isinya mengeluh terus. Nah, you know what? Padahal sebetulnya
Mungkin di depan kamu dia mengaku nggak punya duit, dia mengaku susah. Padahal sebetulnya dia punya duit gitu ya. Dia punya duit sebetulnya. Jadi gini, kalau dia dapat project, dia dapat duit, itu dia nggak mau terbuka sama kamu. Itu diumpetin ya, sama dia tuh diumpetin. Kenapa diumpetin? Ya dia nggak mau nanti misalnya kamu minta atau kayak seolah-olah dia punya kewajiban untuk support kamu. Jadi di depan kamu dia pasang tampang memelas, pasang tampang bokek, kagak punya duit. Padahal sebetulnya duitnya ada. Iya tujuannya adalah supaya mungkin kamu nggak minta atau supaya kamu pun bahkan malah support dia gitu ya. Ada pemikiran seperti ini gitu. And hal yang terakhir yang disembunyikan adalah dia sebenarnya sudah apa ya? Jadi gini, dia punya pikiran bahwa kalau misalnya kamu sama dia putus, whatsoever, dia tidak peduli, nggak sakit, dia tidak merasa sakit. Iya. Dan dia bahkan sebetulnya dalam hati itu sudah tahu bahwa oh ini hubungan nanti one day akan putus kok. Iya. Suatu saat hubungan ini akan berakhir kok. Sebenarnya dia udah tahu, tapi itu disimpan di dalam batinnya. Ya, ya tentu saja karena dia masih mungkin masih mau memanfaatkan kamu. Dia masih mendapatkan satu keuntungan dari kamu, ya. Dia juga masih butuh kamu. Tapi sebenarnya, sebenarnya, Bunda suka salah ngomong. Jadi sebetulnya hubungan ini tidak sehat, tapi terpaksa dijalanin atau terpaksa dikondisikan supaya kayak bertahan, padahal udah nggak sehat. Kamu itu sebetulnya udah ngerasain kekhawatiran. Aduh, kayak udah di ujung tanduk, nanti ke depan kayaknya bisa nggak sih ini bersama gitu ya. Kamu sebetulnya udah tahu, cuman kamu mengabaikan. Siapa tahu nanti ada keajaiban kan di tengah-tengah. Siapa tahu nanti dia berubah. Nah, hal-hal itu yang kamu abaikan dan akhirnya apa? Kamu membuang waktumu stuck pada satu orang, pada orang ini yang bahkan dia menyembunyikan segala macam ini kepada kamu. Iya, dan bahkan dia tidak sejujur dan tidak setulus itu cintanya kepada kamu. Gitu sih sayangku. Oke, ini hubungan yang gak sehat, tapi kamu tutup mata. Ya, jadi semesta tuh kayak seolah-olah bangun, 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 woi gitu loh. Di depan itu ada jodoh yang lebih baik buat kamu. Ngapain kamu pusing? Ya, ini yang di mau semesta coba sampaikan. Oke, Bunda akan tarik dulu dengan siapa ini kamu terkoneksi. Kamu terkoneksi dengan siapa? Ini kartu yang bikin Bunda pusing. Ya iyalah, soalnya udah gelap gitu. Ngelihatnya tuh kadang butuh center atau enggak? Nah, ini. Oh my god. Ngelihatnya tuh butuh center. Bener-bener gelap. Oke. Oke, ini Bunda ngelihatnya butuh center ya. Karena memang gelap banget. Ada Ace of Swords, Reverse, Ten of Pentacles, Four of Swords, Two of Swords, Reverse, dan ada Ten of Swords. Wow. Hanya ada 6 zodiak di sini ya. Oke. Bunda matiin dulu senternya. Ini buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan Gemini, Aquarius, Libra, kemudian ada Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi hanya ada 6 zodiak saja dan sekarang kita akan cari tahu apakah seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini adalah seseorang yang kamu pikirkan ini energinya yang ditangkap kali ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Dah, banyak bener. Oke. Ada C Cica, ada W Warsawa, ada Evanta, ada I India. Ada C Jakarta, ada O Oscar, ada Z Zulu, ada A Alpha. Ada V Vivo, ada E Eko, ada K Kilo, ada B Bravo, ada T Tango, ada Y Yankee, ada M Mama, ada P Papa.
Kemudian ada Enona, ada H Hotel, ada QQ Bag. Oke, ada 19 initial dan ada 6 zodiak. Ya, apakah dia yang kamu pikirkan? Terciduk kali ini energinya. Eh, sebenarnya gimana sih dia ya? Ini sebetulnya secara finansial dia oke-oke aja tuh ya. Oke-oke aja secara finansial, cuman di depan kamu dia berlagak kayak sengsara lah ya. Di depan kamu tuh seperti itu. And you know what? Secara perasaan, dia tuh di dalam hatinya tuh udah hambar tawar ya. Hambar-hambar pisang, pisangku belum masak, jadi udah hambar. Udah hambar. Even bahkan di dalam pikirannya tuh dia udah nggak mikirin kamu gimana-gimana lagi ya. Bahkan ini dia kayak semacam punya niat yang aku mau deh melipir pelan-pelan. Jadi mutusin juga enggak, tapi dia pelan-pelan nyuekin gitu lah, pelan-pelan nyuekin. Kalau di WhatsApp kagak bales, ya, atau balesnya lama banget di WhatsApp hari ini, balesnya bisa 3 tahun lagi gitu ya. Jadi balesnya lama banget. And kenapa seperti itu? Sebetulnya dia dalam kondisi depresi, stres, ya. Dalam kondisi depresi, stres, dan hubungan ini pun adalah hubungan yang nggak sehat. Ini pun bikin kamu sutris ya, bikin kamu bener-bener sutris, pusing, kayak segalanya, segala macam ya. Bikin kamu bener-bener bahkan bisa terganggu pekerjaan, kehidupan sehari-hari itu terganggu hanya gara-gara si Brekele ini gitu loh. Ya. Jadi itu niatnya dia mau melipir pelan-pelan, menghilang pelan-pelan tanpa perlu ngasih kata-kata putus kepada kamu atau kata-kata berpisah kepada kamu. Brekele banget kan? Ini niat dan tujuannya dia, ya. Oke, Bunda mau tarik untuk isi hatinya. Oke, we'll see. Kita akan lihat isi hatinya dia sebenarnya bagaimana kepada kamu. Next. Orang ini sebenarnya kalau deket-deket kamu, itu bawaannya, maaf ya bahasanya, eh dia ketagihan sebenarnya berada dekat kamu, tapi ketagihannya dalam bentuk yang nafsu gitu ya. Ada ketertarikan fisik yang begitu kuat, tapi hanya tertarik kepada fisik kamu. Ya, dia menyadari bahwa dia mengakui sebenarnya bahwa dia belum dewasa dan dia pun menganggap kamu pun kurang dewasa. Orangnya nggak mau diatur ya, udah nggak usah ikut campur gitu. Orangnya nggak mau diatur. Dan sebenarnya dia menyadari dalam hubungan kalian itu dia yang salah kok. It was my fault. Tapi dia justru menyalahkan kamu. Dan anehnya, kamu tuh juga setuju sama dia gitu loh. Kamu jadinya menyalahkan diri sendiri. Aduh, apa dia benar-benar marah ya, Bunda? OMG, semarah itukah dia pada ke aku? Akhirnya dia begitu. Nah, ada itu dia yang salah. OMG, itu dia yang salah. Ya, dia yang nggak jujur, yang nggak tulus sama kamu. Tapi dia bisa membolak-balikan keadaan sampai kamu tuh percaya bahwa kamulah yang bersalah. Ini namanya manipulatif. Orang ini namanya manipulatif. Dia seperti itu. Ya, kita akan lihat. Hidupnya berantakan, hidupnya dia sendiri itu sebetulnya cukup berantakan. Ya, biasanya memang begitu. Orang yang perilakunya berantakan, hidupnya berantakan. Dia bilang, aku tahu semua kok tentang kamu. Wah, mau dipakai buat ngancam nih. Ya, sekali lagi dia ngomong bahwa aku tuh tahu apa yang aku lakukan. Udah, kamu tuh gak bisa ikut campur urusanku. Kamu gak usah ngatur-ngatur aku deh. Jadi kalau dia diingetin atau diajak ngomong baik-baik itu marah, ya. Dan persoalan di antara kalian itu sebetulnya memang tidak bisa dipecahkan. Kenapa tidak bisa dipecahkan? Dianya menolak ya. Dia menolak untuk memberikan solusi.
Tapi di sini dia sadar dia salah dan dia ngomong, "Maafin aku ya." Ini dia yang salah. Dia yang salah, tapi dia menyalahkan kamu dan akhirnya dia ngomong, "Maafin aku." Oke. Buat kamu yang berada dalam kondisi seperti ini, sayangku, cintaku, negeriku, ini adalah sebuah red flag, tanda-tanda dari semesta. Ya, untuk kamu, udah deh, ini tuh nggak sehat. Lepas aja kenapa sih gitu ya. Berat memang, tapi kan dalam hubungan ke depan, dalam jangka panjang kamu jadi sehat. Ya ibaratnya gini lah, kalau kamu lagi sakit, minum obat kan pahit ya. Tapi kan habis itu nanti ke depannya tuh sembuh. Gitu sih sebenarnya yang terjadi ya antara kamu dan dia, oke? So, terserah kamu sih. Apakah kamu mau melepas orang yang menyembunyikan hal-hal kayak begini, ini hal-hal dia sembunyikan kepada kamu, diumpetin, atau kamu ya udah melepas karena ini semesta pun ngomong, "Eh, di depan ada kok yang baik buat kamu," gitu, jadi nggak usah khawatir. Itu semesta pesan yang disampaikan oleh semesta buat kamu kali ini. So, it's up to you sayangku, kamu mau ngambil keputusan yang mana karena hidup memang isinya adalah pilihan dan pilihan. Sekarang Bunda mau tarik, kira-kira readingan ini resonate buat kamu dengan zodiak apa saja ya. Ada Virgo, ada Sio Naga, ada Aries, ada Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, ada monyet, ada monyet, ada Sio monyet maksudnya, ada Libra, ada Leo, Aries, dan Sagittarius, oke. Oke, untuk Leo dan Aries ini energinya kuat. Ada Sio babi dan ada Capricorn. Oke. Sekarang kita akan cocokin untuk inisial kamu ya. Apakah kamu yang berada dalam kondisi ini? Dan kalau misalnya memang energi kamu terciduk, silahkan mengambil keputusan yang bijak ya. Oke. Ada Kakilo, ada O Oscar, ada P Papa, ada V Vivo, ada U Ultra, ada Evanta, ada G Gajah. Untuk G Gajah energinya cukup kuat. Ada X Extra, ada I India, ada Y Yengki, ada C Cucak Rowo, ada Z Zulu. Untuk Kakilo energinya cukup kuat. Kemudian untuk Z Zulu energi juga cukup kuat. Untuk Y Yengki energi cukup kuat. Ada E Eko, ada Evanta, untuk Evanta energi cukup kuat. Ada T Tango, ada A Alpha, ada D Delta, dan ada L Lucinta, Luna. Oke, well, kalau misalnya energi kamu tertangkap kali ini dan ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Well, segala yang terbaik Bunda doakan untukmu. I love you kesayangan. Bye-bye.